Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Anilu Krisdayanti dari kelompok 3. Di sini saya akan merangkum materi probabilitas dan statistika, yaitu materi pertemuan pertama. Statistika berasal dari kata statistik. Statistik merupakan kumpulan data, bilangan atau non-bilangan yang disusun atau disajikan sedemikian rupa, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Peran statistika berperan sebagai alat untuk mendeskripsikan deskripsi, komparasi, korelasi, dan regresi. Landasan kerja statistika: yang pertama, variasi; yang kedua, reduksi; yang ketiga, generalisasi; yang keempat, spesialisasi; yang kelima, komunikasi. Jenis data: menurut jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif, yaitu data yang dapat dinyatakan dengan bilangan menurut cara pendapatannya. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang kedua, data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dengan bilangan atau menyatakan mutu atau kualitas. Contohnya, data jenis kelamin, data hobi siswa, data jumlah mata kuliah. Ada dua metode pengumpulan data, yaitu metode sampling dan metode sensus. Bentuk pengumpulan data kuantitatif yaitu data diskrit, data kontinu, nominal, ordinal. Ada beberapa teknik pengumpulan data: angket, tes, wawancara, dokumen, observasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Materi pertemuan kedua yaitu bagian distribusi frekuensi. Bagian distribusi frekuensi yaitu kelas-kelas, batas kelas, tepi kelas, titik tengah kelas, interval kelas, panjang interval kelas, frekuensi kelas. Penyusunan distribusi frekuensi. Penyusunan frekuensi dibuat berdasarkan pedoman berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari data yang terendah hingga data yang tertinggi, menentukan jangkauan terang dari data, dan menentukan banyaknya kelas. Yang pertemuan ketiga, menghitung rata-rata. Jenis rata-rata. Yang pertama yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan keempat, yaitu tentang dispersi, di mana homogen dan heterogen. Homogen menunjukkan bahwa suatu hal tersebut sama baik dari segi karakteristik maupun sifatnya. Yang kedua, heterogen menunjukkan bahwa suatu hal tersebut tidak sama baik dari segi karakteristik maupun sifatnya. Dan juga pengukuran terdiri atas dua. Yang pertama, pengukuran tendensi center, yaitu mean, median, modus, dan hanya memberikan informasi yang terbatas. Yang kedua, pengukuran dispersi digunakan untuk membandingkan penyebaran dua atau lebih distribusi data. Pertemuan kelima yaitu varians dan standar deviasi, di mana varians dan standar deviasi. Varians adalah rata-rata dari simpangan kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitung. Simpangan atau standar deviasi sering digunakan untuk menyatakan derajat dispersi penyebaran. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling baik karena menggambarkan besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi. Pertemuan keenam yaitu koefisien variasi, di mana perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan presentasinya. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data-data dari rata-rata hitungnya. Pertemuan ketujuh yaitu angka indeks, di mana sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Pertemuan kesembilan yaitu probabilitas, merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian, sedangkan hitung peluang menunjukkan tingkat kemungkinan dalam bentuk angka. Teori peluang memberikan metode-metode yang berhubungan dengan ketidakpastian. Pertemuan ke-10 yaitu probabilitas 2. Probabilitas terbagi dengan tiga cara, yaitu perumusan klasik, pendekatan objektif, dan pendekatan subjektif. Di mana pertama, perumusan klasik. Peluang dengan cara ini diberlakukan bahwa semua kejadian dalam suatu percobaan mempunyai kesempatan yang sama yang muncul. Pendekatan objektif, di mana
mana suatu kejadian ini didapat dari banyaknya kejadian tersebut menjadi di masa lalu dengan dibaginya banyaknya total kesempatan kejadian tersebut terjadi. Pendekatan subjektif ini hanya didasarkan atas perasaan, intuisi atau pengetahuan yang orang yang menentukan probabilitas meskipun bukan merupakan cara yang ilmiah. Namun pendekatan ini dapat saja menghasilkan probabilitas yang cukup akurat. Pengujian hipotesis. Secara pengertian, hipotesis merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah, sehingga sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh dari asumsi adalah penyusunan RAPBN, di mana di dalamnya terdapat informasi yang berkaitan dengan parameter-parameter dengan prediksi nilai tertentu. Misalnya, pertumbuhan ekonomi 4,5% per tahun, harga minyak mentah dunia 350.000 per barel, tingkat inflasi mencapai 8% per tahun. Sementara contoh nyata dalam dunia elektronika yang dekat dengan kehidupan mahasiswa elektro misalnya, pengujian hipotesis terkait dengan kualitas mesin solder 1 lebih baik dari solder 2. Metode baru dapat menghasilkan output yang lebih tinggi dan pemanfaatan komponen yang baru lebih aman dan memberikan hal yang akurat.